يا رجائي يا رجائي الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini kita akan memasuki tentang kajian tentang Ramadan fil buyut, yaitu bagaimana keseharian kita lakukan pada bulan Ramadan di rumah-rumah kita. Karena ini sangat penting dalam masa pandemi ini, yaitu masa wabah COVID-19, yang mana dianjurkan kepada setiap masyarakat untuk berada di rumah. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang harus dibahas, bagaimana peribadatan kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sekaranglah waktunya bagi kita semua sebagai tuan rumah tangga atau pemimpin rumah tangga yang laki-lakinya sebagai suami untuk belajar menjadi imam dari sholat 5 waktunya, bahkan sholat tarawihnya. Inilah yang menjadi momok sekarang ini. Banyak di antara kita yang belum bisa untuk menjadi imam bagi keluarga kecilnya. Maka mungkin kita sudah bisa mengimami dengan surah-surah pendek dari sholat 5 waktu kita. Bagaimana dengan sholat tarawih kita? Maka di sini perlu diperhatikan, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang diadakan pada bulan Ramadan ini. Maka boleh bagi kita untuk membuka Al-Quran saat sholat tarawih kita. Dengan cara apa? Taruhlah meja atau yang menjadi sandaran Al-Quran di samping kita. Kita buka yang ingin kita baca saat sholat tarawih kita. Dan boleh bagi kita untuk membuka halaman berikutnya ketika kita sholat tarawih. Dalam sholat tarawih tersebut, dalam membuka halaman berikutnya dari Al-Quran tersebut. Boleh bagi kita untuk melakukannya. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut, bukan Al-Quran. Nabi SAW pernah mengangkut atau menggendong anak kecil saat beliau menjadi imam. Ketika beliau ruku, beliau menaruhnya lagi, dan sujud beliau menaruhnya lagi. Ketika beliau mau naik, beliau mengangkat anak kecil tersebut dan menggendongnya sambil mengimami yang lain. Ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Bagi kita yang hafalannya sedikit, maka ketika mengimami keluarga kita, boleh bagi kita saat sholat tarawih membuka Al-Quran. Taruh meja di sampingnya atau tempat sandaran bagi Al-Quran yang bisa nanti saat kita berdiri melihat. Itu yang harus kita lakukan. Banyak sekali juga permasalahan apa yang harus kita lakukan di rumah. Dalam permasalahan wabah ini, disinilah saatnya bagi kita
untuk membina rumah tangga kita. Ku anfusakum, diri kalian dan keluarga kalian. Kadangkala kehidupan kita banyak kita habiskan di luar rumah kita. Kita habiskan dengan bekerja. Ketika sampai di rumah, kita sudah kecapean, kelelahan, yang mana kita tidak lagi memperhatikan keluarga kita. Mungkin banyak di antara kita mengatakan, apalagi yang suami istrinya bekerja di luar, kami menjaga anak kami dengan begitu seriusnya. Kami menyayangi mereka dengan sepenuh hati mas. Permasalahannya adalah, adakah waktu buat anak-anak kita yang sangat sempurna? Inilah saatnya dalam masa wabah ini. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya agar kita bisa bersama anak-anak kita. Ketika kita mengatakan kami mempunyai kualitas waktu di hari Sabtu dan Minggu untuk anak-anak kami, coba pikirkan, dari Senin sampai Jumat, waktu kita habiskan bekerja, apalagi suami istri menghabiskan waktu bekerja, mereka menghabiskan waktu dengan televisi mereka. Dari Senin sampai Jumat 5 hari mereka menghabiskan waktu dengan televisi mereka, dengan HP mereka. Kemudian Sabtu dan Minggu kita habiskan waktu bersama mereka. Artinya 5 hari itu lebih mempengaruhi kepribadian dan karakter anak tersebut. Kalau yang dia tonton itu perkara yang baik, maka akan baik pula. Akan tetapi jika yang dia tonton itu perkara-perkara yang tidak baik, maka karakternya akan tidak baik juga ke depan. Maka mulai inilah pada masa wabah ini, hendaknya bagi kita memperhatikan kualitas waktu kita bersama keluarga kita. Kapan lagi kita sholat berjamaah bersama keluarga? Kapan lagi kita banyak makan bersama dan jadi pemimpin atau tidak? Seterusnya yang harus dilakukan oleh kita untuk Ramadan di rumah adalah jadwal shaim. Maksudnya di sini adalah bagaimana kegiatan kita yang kita lakukan dalam keseharian kita jadwalkan. Apa target-target kita yang harus kita capai dalam waktu 1 hari kita sampai 30 hari ke depan. Apa target-target yang harus kita capai sehingga waktu yang kita habiskan di bulan Ramadan ini mempunyai makna yang sangat agung. Waktunya tidak terbuang dengan sia-sia, akan tetapi waktu tersebut kita habiskan dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah menjadwalkannya. Kapan jadwal kita membaca sendiri? Kapan jadwal kita mengajarkan anak kita? Kapan jadwal kita mengaji bersama dengan keluarga-keluarga kita? Kapan jadwal kita mengajar istri kita dalam membaca Al-Quran? Kita jadwal semuanya, sehingga itu akan menjadikan amal ibadah dan ladang kita yang mana akan terus menerus menjadikan kebaikan-kebaikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmi gharabat asy-syam nafsu fihi ajri wa lam yazdadu fihi 'amal." Tidaklah ada penyesalan di dalam diriku kecuali penyesalan yang mana jika hari itu matahari sudah tenggelam dan amalan ibadahku tidak bertambah pula. Ibnu Mas'ud sangat menyesal, bukan penyesalan yang lain. Yang dia sesalkan ketika waktu mulai tenggelam, matahari mulai tenggelam, siang sudah habis, dalam siang itu dari pagi sampai siang dia tidak menambah amalan-amalan ibadah. Maka ini yang perlu diperhatikan. Apa target kita? Apa amalan-amalan kita yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Dan bulan Ramadan disebut juga bulan al-waqtu fi hayatil muslim. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan waktu fi hayatil muslim. Maksudnya apa?
waktu-waktu yang mana orang muslim menghidupkan amalan, yang mana amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam an-Nakhai rahimahullahu ta'ala yasifu yawman min Ramadan. Imam Nakhai mengatakan saumu yawmun atau saumu yawmin min Ramadan afdal min alfi yawmin wa tasbihuhu fihi afdal min alfi tasbih wa rak'atu fihi afdal min alfi rak'ah. Puasa pada satu hari di bulan Ramadan itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 hari puasa di lainnya. Bertasbih di bulan Ramadan itu lebih baik 1000 tasbih daripada bulan yang lainnya. Dan satu rakaat dilakukan pada bulan Ramadan, salat kita di bulan Ramadan satu rakaatnya itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Maka sangat disayangkan bagi kita meninggalkan salat-salat sunnah kita pada bulan Ramadan ini. Banyak salat-salat sunnah yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita meninggalkan salat sunnah-sunnah kita, padahal itu dikalikan bahkan lebih baik daripada 1000 kali. Ini istata'ta, disebutkan oleh beliau juga, in istata'ta an la yasbiquka ahadun ila Allah ta'ala fi hadha asy-syahr faf'al. Apabila kalian bisa agar kalian tidak didahulukan oleh salah seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, maka lakukanlah. Maksudnya, jikalau kalian bisa melebihi orang lain dalam peribadatan pada bulan Ramadan ini, maka lakukanlah agar kalian bisa melampaui orang tersebut. Jangan sampai orang lain mendahului kalian dalam perbuatan kebaikan di pada bulan Ramadan. Karena saat agungnya bulan Ramadan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sittatus syahr yasta'idu lil liqa'i Ramadan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mempersiapkan diri mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, karena ingin mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan, karena ingin bulan itu tidak disia-siakan oleh mereka, karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan tersebut. Allahumma inni, dalam doa, Allah kemenangannya, wa nuruhu, dan cahayanya, wa barakatuhu, dan berkahnya, wa hadahu, wa hudahu, dan hidayahnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, dan selalu berserah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan setelah fajar? Yang pertama yang kita lakukan ketika salat fajar adalah ketika azan berkumandang, maka bagi kita untuk salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat 2 rakaat sebelum subuh ada sunnatul fajr ba'da ijabatil muadzin, yaitu dia melakukan sunnah fajar. Setelah itu kita melakukan salat subuh berjamaah dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Jadi setelah itu kita berdoa salat subuh berjamaah dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Setelah itu, setelah salat subuh selesai, al-istighalu bid-du'a wa dzikr aw qira'atil Qur'an. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Qur'an.
Disinilah makna yang sangat nikmat kita dapatkan. Kita mengajarkan anak kita, kita mengajarkan istri kita. Kalau istri kita lebih baik daripada kita membaca, maka gak perlu malu kita sebagai suami untuk belajar membaca bersama istri kita. Atau anak kita lebih jago dia membacanya daripada kita, belajarlah sama anak kita. Karena kenikmatan belajar pada masa bulan Ramadan ini. Setelah itu dia membaca al-julusu fil musalla, dia duduk, maksudnya tidak berpindah dari tempat duduknya tadi di musalla rumahnya, yaitu yang dikhususkan untuk tempat sholatnya, sampai bidayatul yaum ila tulu'i syam, yaitu sampai syuruk. Dia sampai syuruk berada di sana, zikir, belajar bersama keluarganya. Kemudian setelah syuruk muncul, itu diperkirakan jam 6:10 atau jam 6:15. Lihat aja, kita sudah ada jadwalnya, sudah dikasih oleh pemerintah, dikasih oleh PDM juga, dari Muhammadiyah pun kita sudah punya. Lihat aja batas syuruknya berapa. Kalau misalnya syuruknya adalah jam 6:10, maka lebihkan sedikit dari itu, kemudian sholatlah 2 rakaat lagi. Itu masing-masing, sendiri-sendiri. Dan setelah sholat 2 rakaat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya di sanalah akan terbentuk kenikmatan bagaimana peribadatan keluarga di rumah. Duduk bareng bersama keluarga yang sangat jarang kita lakukan. Kita lakukan di rumah. Menjadikan rumah ku anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Inilah tugas kita sebenarnya di muka bumi. Kadang kita kebalikan. Ketika anak kita, istri kita meminta kita, kenapa jarang di rumah? Kita malah mengatakan karena sibuk bekerja. Aku pun bekerja untuk mencarikan nafkah buat kalian. Padahal tujuan utama kita di dalam keluarga, selain memberikan nafkah kepada mereka, menjadikan mereka terbebas dari, terjerumus dari api neraka. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya adalah setelah itu ada bernamij kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah an-naum al-istijabah fihi. Qala ma'adha qala Mu'adz radhiyallahu anhu, inni istahsaba fi naumati kama istahsaba fi qaumati. Sesungguhnya setelah waktu mulai tinggi, yaitu sekitar jam 11-an, maka disuruh kita untuk qailullah. Qailullah itu adalah tidur sebentar sebelum sholat zuhur. Kita tidur sebentar untuk sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu kita tidur sebentar, mungkin jam 11-an atau setengah 12 kita tidur sebentar. Kenapa? Mu'adz bin Jabal mengatakan, sesungguhnya aku melakukan tidur sebagaimana disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu qailullah, sebagaimana aku melakukannya juga untuk bangunku. Artinya apa? Dia menjadikan tidurnya ini sebagai ibadah untuk dirinya. Dia berniat dengan tidurnya ini adalah sebagai ibadah untuk dirinya. Kenapa? Karena untuk sholat zuhur, setelah bangun dia sholat zuhur, dan kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lupa sebelum sholat tadi, sebelum tidur tadi ada sholat duha. Ini sholat duha kita lakukan bisa 2, bisa 4, bisa 8 dan seterusnya. Lakukanlah sholat duha, yang mana dengan sholat duha itu pun akan dikali lipatkan juga pada bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan untuk sholat sunnah kita pada bulan Ramadan ini.
Ya, setelah sholat duha tadi, yaitu baru qailullah tadi. Kemudian jangan lupa juga bagi kita bahkan mengajarkan kepada keluarga kita, anak istri kita untuk selalu membantu sesamanya, yaitu bersedekah. Karena amalan-amalan sedekah, ketika kita sudah membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tingkatkan pada bulan Ramadan, maka jangan lupa juga bagaimana kita membangun hubungan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita hendaknya memberikan sedekah, memberikan sedikit dari harta kita untuk mereka, melebihi daripada bulan-bulan yang selain Ramadan. Ketika bulan Ramadan, sedekahnya pun ditingkatkan. Seterusnya adalah dia salat zuhur. Setelah salat zuhur tadi, dia santai rehat bersama keluarganya, ngobrol-ngobrol santai sama keluarganya, atau dia mengaji lagi atau berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu lagi, atau dia rehat atau istirahat sebentar, mengistirahatkan dirinya bersama keluarganya, santai pada saat itu. Santai dulu sama keluarganya, entah itu adalah kegiatan untuk keluarganya. Jadi ada waktu dia untuk dia bersama keluarganya. Jadi setelah zuhur, setelah mengaji, dia mulai santai bersama keluarganya. Di sanalah bercengkrama antara suami dengan istri, antara ibu dengan anak, antara anak dengan orang tuanya, dan antara ayah dengan anaknya. Maka waktu itulah digunakan untuk mereka sebagai waktu yang sangat berkualitas, bercanda, walaupun tidak berlebihan bercandanya, akan tetapi di sana akan mendapatkan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Kemudian menunggu sampai sholat zuhur asar. Setelah sholat asar, mereka disunahkan sebelum sholat asar, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, adalah rahimallahu ta'ala amratun shalla qabla al-asri arba'an, yaitu adalah, wahai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia salat sebelum asar 4 rakaat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi sebelum salat asar, walaupun ini belum tidak masuk dalam sunnah rawatib, sebelum salat asar, setelah muadzin, setelah adzan, disunahkan bagi dia dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi untuk salat 4 rakaat, yaitu 2 rakaat sambil menunggu iqamah. Apalagi di rumah, kita bisa menentukan waktunya antara adzan dan iqamah. Kita tunggu waktunya. Biarkan keluarga kita bisa melakukan salat 4 rakaat tersebut, 2 rakaat dilakukan. Kemudian setelah itu salat asar, dan setelah salat asar mereka kembali lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu dia berzikir, zikir petang yang tadi dia lakukan, juga zikir subuh, zikir petang, zikir subuh, dan juga zikir sorenya mereka lakukan. Pagi dan petangnya mereka lakukan zikir bersama-sama. Kemudian mereka membersihkan diri dan mempersiapkan untuk berbuka puasa. Ini salah satu alternatif di dalam masalah kegiatan-kegiatan di rumah.
Kemudian apa yang dilakukan kegiatan sebelum maghrib? Maka dilakukan ketika mereka berkumpul lagi setelah mempersiapkan semuanya. Bagi mereka adalah untuk al-istigha bid-du'ai qubail al-ghurub. Mereka semua keluarga itu untuk menyibukkan diri dengan doa-doa sebelum matahari terbenam. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, dzikrun wa dzikrun minhum as-sa'imu hatta yuftir, wa dzukira minhum as-sa'imu hatta yuftir." 3 tempat yang mana tidak akan ditolak doa kita disebutkan dari mereka, ya salah satunya adalah orang berpuasa sampai dia berbuka, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi di sini salah satu tempat doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita mau berbuka puasa. Jadi setelah mereka siap-siap menyiapkan makanannya, mereka sudah mandi, sudah beres-beres, sudah bersih-bersih, mereka semua berdoa, keluarga itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah mereka salat maghrib berjamaah lagi. Masya Allah. Ini adalah kenikmatan bagi kita yang sholat di rumah. Apalagi sekarang anjurannya untuk kita sholat di rumah masing-masing. Kenikmatan bagi kita bersama keluarga yang harusnya kita syukuri bersama. Jangan malah menjadikan hal ini malah menjadikan kita tambah emosi kita karena tidak bekerja, menjadikan kita malah jenuh di rumah, menjadikan kita malah menjadi orang yang tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadikan keluarganya berantakan gara-gara perkara ini. Naudzubillah. Kemudian mereka berbuka, setelah itu salat maghrib berjamaah. Kemudian mereka berdoa dan mereka duduk, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga zikir apapun yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu mereka makan. Setelah makan sampai mereka menunggu untuk sholat Isya, mempersiapkan diri mereka untuk sholat Isya dan sholat tarawih. Setelah itu bagi mereka adalah untuk sholat Isya berjamaah bersama di musalla manzil, yaitu musalla rumah. Di musalla rumah tersebut mereka sholat Isya, kemudian sholat tarawih. Yang mana tadi sudah kasih tahu bagaimana sholat tarawih. Kalau bagi kita yang hafalannya sedikit, boleh untuk membuka Al-Quran, sehingga kita bisa membaca, bahkan menambah bacaan kita di dalam Al-Quran tersebut lebih panjang lagi. Jadi membuka Al-Quran boleh untuk bagi kita yang hafalannya sedikit. Kemudian setelah selesai sholat tarawih dan juga sholat rawatib, maka disinilah peran sebagai suami, pemimpin rumah tangga, untuk berdakwah, mendakwahi dirinya dan juga keluarganya. Di sini dia harus melakukan berdakwah kepada keluarganya. Dia mengasih nasihat tentang agama kepada keluarga. Jadi karena itu tempat latihan kita untuk berdakwah di jalan Allah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan setelah sholat Isya ini, setelah sholat tarawih dan tadi, dia duduk sebentar dan dia menjelaskan tentang agama. Ambil referensi-referensi yang sahih. Ambil bagaimana dari majalah-majalah yang sahih, dari majalah Sinar Suara Muhammadiyah misalnya. Ambil di sana, bacakan. Karena kadang kita malas untuk membacanya. Bacakan.
kepada keluarga kita, biar itu mendapatkan manfaat bagi keluarga kita juga. Semakin kita mulai membuka hati untuk keluarga kita, semakin kita ada kedekatan batin dan kedekatan agama dengan keluarga kita, maka semakin itu pula keharmonisan dan kehangatan keluarga akan tumbuh bersamanya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu apa yang kita harus lakukan? Karena kita disuruh untuk jarang keluar, kecuali ada yang penting saja. Mulai disitulah mendekatkan diri kita dengan teman-teman kita, bahkan keluarga kita yang jauh. Teleponlah mereka, berikan mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan mereka kekuatan agar mereka selalu kokoh berpegang teguh di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah mereka nyaman, teleponlah mereka, entah dari kerabat-kerabat kita, keluarga kita, atau bapak ibu kita yang jauh, bahkan anak kita yang jauh misalnya, yang gak bisa dia pulang, atau juga kepada tetangga kita, bahkan teman-teman kita telepon mereka, berikan mereka kenyamanan. Jangan sampai malah kita melepaskan diri kita daripada bersosialisasi kepada orang lain, karena kita juga harus menjaga hubungan kita dengan manusia. Lakukanlah itu, niscaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Niscaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mana patut dicontoh oleh keluarga kita, dan kita pun akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan nikmat daripada bulan Ramadan ini. Seterusnya adalah dia dan keluarganya mulai membaca tentang hukum-hukum, adab-adab dan sopan santun, bagaimana kelembutan kepada dirinya, hubungan dirinya dengan Allah, hubungan dirinya dengan manusia. Belajar agama, mumpung kita banyak waktu di rumah, jangan lupa untuk membaca itu. Membaca Al-Quran punya target sudah. Kalau target di siang hari, misalnya setiap hari kita melakukannya 2 juz atau 3 juz, targetnya sudah tercapai. Sisa waktunya kita lakukan untuk membaca, menggali ilmu agama, sehingga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak. Apalagi sekarang waktu kita Ramadan di rumah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh kita di rumah. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita, karena di rumah menjadi kita bermalas-malasan, menjadi kita jauh malahan sama keluarga kita, menjadikan kita orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya. Na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini yang patut kita perhatikan juga adalah berdoalah untuk kebaikan diri kita dan juga berdoalah untuk kebaikan keluarga kita. Karena doa seorang istri kepada suaminya, doa suaminya kepada istrinya, doa seorang ayah atau ibu kepada anaknya pada masa-masa ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam masalah wabah ini, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita itu lebih sangat dipentingkan. Jikalau ada yang berpendapat lebih baik untuk salat di musalla, lebih baik untuk salat di masjid atau di langgar menurut kita, padahal sudah ada aturan dari pemerintah, ada juga aturan dari organisasi kita, ada aturan dari MUI kita mengatakan untuk salat di rumah saja, untuk
dia sholat tarawih masing-masing di rumah saja, maka perlu diperhatikan. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Maka ketika perintah ini sudah datang kepada kita, maka taatilah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mentaati hal tersebut. Maka ada sebagian yang mengatakan, orang yang dia tidak mentaati pemimpinnya, maka dia akan dijauhkan dari agamanya. Kenapa? Karena agama ini prosedurnya adalah harus sesuai dengan hukum-hukum yang dikasih oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan hukum dari Nabi Muhammad SAW adalah atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Maksudnya apa? Jikalau pemimpin kalian menginginkan kebaikan, jikalau di organisasi kita juga Muhammadiyah menginginkan kebaikan kepada kita, dengan sesuai dari perintah dan anjuran pemerintah untuk salat di rumah masing-masing, untuk dia salat tarawih di rumah masing-masing, maka kerjakanlah. Niscaya itulah yang lebih baik dan niscaya itulah yang lebih afdal insyaallah. Seterusnya adalah permasalahan kita mumpung sekarang di rumah sebagai suami yang memimpin keluarga, mulailah belajar tentang fikih dari fikih sholatnya. Jangan sampai ketika kita mengimami itu saja yang kita lakukan, bahkan banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka belajarlah mulai sekarang ini, mumpung waktu kita masih banyak. Kita di rumah saja banyak sekali, belajarlah tentang ilmu. Banyak sudah. Ada juga di internet sudah macam-macamnya. Lihat, di Suara Muhammadiyah pun juga ada. Bagaimana tuntunan-tuntunan sholat. Sudah ada. Tapi banyak di antara kita yang malas untuk membukanya. Mungkin majalah setiap bulan ada pada kita membelinya, tapi cuma ditaruh di rak-rak saja, berdebu, bahkan kita tidak tahu lagi di mana majalah itu. Bacalah semuanya. Jadilah lagi pribadi yang lebih baik lagi. Jadilah diri kita ini pada masa ini, yang dimana Ramadan di rumah ini menjadikan masa kita dengan keluarga kita, menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik lagi dalam masalah ilmu. Belajarlah bagaimana tata cara sholat yang benar. Belajar di sana. Fokuskan bagaimana tata cara sholat yang benar. Fokuskan juga bagaimana adab dia sebagai suami. Fokuskan juga bagaimana adab menjadi seorang istri. Fokuskan juga bagaimana adab menjadi seorang anak yang baik. Maka di sana pelajari itu semua. Niscaya insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya dan diampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf itu datangnya dari saya dan dari syaitan, kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.